Halo, kembali lagi di channel IPSW Official. Jika di video sebelumnya saya membahas dasar-dasar belajar Photoshop dengan lebih luas, hari ini saya akan membahas lebih rinci dan detail secara penggunaan tools yang ada pada aplikasi Adobe Photoshop. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama, sebelum kita mulai, hari ini kita akan bahas kurang lebih 4 bagian tools yang ada. Di antaranya ada Move Tool, ada Marquee Tool, Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, and Single Column Marquee Tool. Lanjut, kita akan bahas tentang Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool. Dan juga yang terakhir, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas Quick Selection Tool and Magic Wand Tool. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan tidak lupa juga untuk komen dan like. Oke, sebelum kita mulai, kita pilih File, New, kita buka lembar kerja baru. Oke, kita bisa pilih ukuran sesuka kita. Di sini ada ukuran-ukurannya seperti yang saya lakukan di video sebelumnya. Jadi kalian bisa custom sendiri ukuran-ukuran sesuai yang kalian inginkan. Saya di sini akan memakai ukuran 2000 x 2000 seperti biasa. Jadi jika kalian klik di lembar custom ini, lanjut dengan klik atau pilih create. Tunggu sebentar. Ya, ini kita akan ada lembar kerja seperti yang saya katakan sebelumnya. Ini kita namakan lembar kerja. Oke, kita akan bahas yang pertama dari Move Tool. Move Tool ini fungsinya untuk memindah-mindahkan objek. Saya akan klik File, saya akan buka gambar objek. Di open, saya sudah menyiapkan beberapa gambar di sini. Jadi saya akan pakai gambar yang sudah saya siapkan. Ini ya. Jadi Move Tool ini fungsinya seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu fungsinya untuk memindah-mindahkan objek. Contoh seperti ini. Saya akan geser sedikit, ya, seperti ini, atau seperti ini, atau saya akan pindahkan objek ini yang tadinya ada di 123 JPEG ini, saya akan pindahkan ke Untitled 2 nama filenya. Jadi saya tinggal pencet kiri, tahan kiri, terus di drag ke file yang ada sebelah sini. Jadi tinggal lepaskan seperti ini, ya. Jadi kita tinggal atur di tengah-tengah, ya, seperti ini. Itu fungsi Move Tool kurang lebih. Kita lanjut ke tools yang berikutnya. Ada Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, and Single Column Marquee Tool. Jadi sebelum saya mulai, keempat tools ini sebenarnya fungsinya sama untuk menyeleksi gambar yang kita mau pilih atau seleksi.
Jadi di sini ada dua yang sering saya gunakan, yaitu rectangular marquee tool dan elliptical marquee tool. Jadi saya akan coba langsung di rectangular marquee tool seperti ini. Oke. Jadi di sini ada angka 1 berwarna biru, 2 berwarna hijau, dan angka 3 berwarna merah. Jadi saya akan contohkan untuk seleksi rectangular marquee tool yang angka 1 seperti ini. Jadi kita tekan saja, mouse yang di sebelah kiri ya. Jadi secukupnya seperti ini, kita lepas ya. Ini kalau kalian lihat, saya akan zoom sedikit ya, ada seleksi di sebelah objek angka 1 ini. Jadi ini sudah sebenarnya kita bisa pindahkan dengan cara seperti tadi, move tool, pindah ke move tool, kita pindahkan seperti ini ya. Dia akan langsung bisa memindahkan seleksi kotak atau seleksi dari rectangular marquee tool ini. Jadi kita unduh dulu ya, atau kalian juga bisa langsung dengan cara Ctrl J pada keyboard. Jadi dia akan membuka lembar kerja baru atau layar baru di layar ini. Jadi dari tadinya 1, sekarang ada 2 layar 0 dan layar 1 seperti ini. Jadi kalian bisa pencet atau klik mata di sebelah layar 0 ini seperti ini ya, dia akan langsung hilang yang tidak terseleksi seperti ini ya. Ini fungsi dari rectangular marquee tool seperti itu. Jadi saya akan unduh ya. Oke, untuk menghilangkan seleksi ini kalian bisa menekan Ctrl Command dan B, jadi terdeselect, tidak akan ada seleksi lagi. Jadi kita pindah, mencoba, atau kita memakai elliptical marquee tool, yaitu seleksi berbentuk lingkaran atau bulat. Jadi kita pindah ke yang nomor 2 warna hijau. Saya akan tekan kursor kiri pada mouse. Jadi kalau kalian mau presisi, ingat pencet atau tekan shift seperti ini ya. Kalau kalian merasa kurang pas, nggak kenapa, kalian bisa lepaskan dan kalian nanti bisa pindahkan seleksi agak ke tengah sedikit seperti ini ya. Ini kalau kalian lihat sudah ada seleksi berbentuk lingkaran. Jadi seperti tadi, kalian bisa memindahkannya dengan memakai move tool seperti ini, kelihatan ya, atau dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Jadi kalian akan membuat copy. Jadi layar yang pertama itu akan otomatis tercopy dengan seleksi yang sudah kalian pilih. Jadi seperti tadi, tinggal tekan atau klik icon mata ini di layar seperti ini. Jadi dia akan terseleksi, maksud saya di sini bentuk lingkaran ini, dan yang lainnya akan otomatis terdeselect seperti itu ya. Dan kita pindah ke single row marquee tool dan single column marquee tool. Ini sebenarnya fungsinya menyerupai dengan rectangular marquee tool ya, hanya saja di sini kalian bisa memilih rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, atau single column marquee tool yang akan kalian pakai. Sebenarnya masih banyak tools-tools yang kalian bisa gunakan untuk membuat seleksi ya. Jadi
banyak cara di Photoshop ini untuk menseleksi gambar yang atau objek yang kalian inginkan. Tidak hanya dengan ini, kita juga bisa memakai pen tool, tapi itu akan saya bahas di kesempatan selanjutnya. Jadi saya akan bahas 4 ini dulu. Oke, jadi setelah Marquee Tool kita akan lanjut ke bagian Lasso Tool ya. Lasso Tool ini sebenarnya fungsinya sama untuk menseleksi objek atau gambar yang kalian inginkan, tetapi Lasso Tool ini lebih bersifat dia untuk menseleksi gambar yang lebih rumit. Kalau tadi hanya lingkaran dan kotak, untuk Lasso Tool ini jadi kalian bisa mengikuti lekukan objek yang kalian inginkan. Seperti contoh, saya akan menggunakan Lasso Tool di sini ya. Yang pertama saya akan menggunakan Lasso Tool seperti ini. Jadi saya zoom dulu. Ya, seperti ini. Jadi kalian tinggal mengikuti alur dari objek ini, angka 2 ini. Saya contohkan ya. Jadi kalian tinggal klik kiri, tekan pada mouse seperti ini. Jangan dilepas, tekan terus seperti ini. Kalau boleh jujur, ini sebenarnya seleksi yang saya kurang expert atau kurang suka memakainya. Saya sebenarnya lebih suka memakai Magnetic Lasso Tool. Tapi kalau kalian lebih suka memakai tools yang ini, boleh-boleh saja, silakan. Jadi ini hanya contoh saja. Ya, saya akan percepat sedikit seperti ini. Jadi nanti ujung dan ujung akan bertemu seperti ini. Setelahnya bisa kalian lepas. Ya, dia akan terseleksi seperti ini. Jadi seperti tadi, kalian bisa memindahkannya dengan Move Tool atau dengan mengcopy layar ini dengan menekan Ctrl J pada keyboard ya, seperti itu. Jadi tinggal kalian, saya zoom out dulu, jadi kalian tinggal klik icon mata pada layar yang di bawahnya seperti ini, dia akan terseleksi langsung ya, seperti ini. Jika di zoom ini kurang rapi ya, jadi kalian bisa lebih pelan-pelan kalau ingin rapi membuat seleksi. Jadi saya Command Z dulu atau undo, ini saya akan deselect ya. Kita lanjut ke Polygonal Lasso Tool. Ini sebenarnya untuk menseleksi objek yang berbentuk lurus ya. Saya contohkan saja seperti angka 1 ini ya, seperti ini ya. Jadi dia akan bersifat lurus seperti ini. Saya akan contohkan menseleksi bentuk 1 yang tanpa lekukan. Jadi saya akan bentuk 1 yang lurus saja seperti ini. Jadi ini seleksi untuk objek yang berbentuk lurus seperti ini ya. Ya, seperti itu dia akan berbentuk seleksi seperti ini. Seperti tadi kalian bisa memindahkan dengan Move Tool atau cara yang seperti tadi. Jadi tinggal di copy layar dengan menekan Ctrl J pada keyboard seperti ini ya. Dia akan langsung menseleksi gambar yang sudah kalian pilih ya, seperti ini. Itu fungsi dari Polygonal Lasso Tool. Selanjutnya kita akan pindah ke Magnetic Lasso Tool. Magnetic Lasso Tool inilah salah satu tools yang saya sering gunakan untuk menseleksi gambar. Kita akan pindah ke bagian angka 3, atau saya akan buka gambar baru ya, biar nggak bosan. Jadi klik file, open. Jadi suka-suka kalian menseleksi gambar. Saya di sini ada beberapa gambar, biar tidak membosankan dengan gambar yang ini saja. Saya akan buka gambar yang lain ya, seperti ini. Saya akan buka gambar wanita bule biar lebih menarik ya. Jadi
saya akan gunakan magnetic lasso tool di sini. Saya akan zoom sedikit gambarnya seperti ini. Jadi kalian bisa menekan klik kiri pada mouse seperti ini, cukup diklik. Jadi kalian ikuti alur dari objek gambar ini ya, seperti ini. Dia akan seperti magnet ya, mengikuti alur dari objek seperti ini ya. Ini saya percepat ya. Ini sangat mudah digunakan sebenarnya, tapi harus pelan-pelan juga agar seleksinya lebih rapi. Ini saya percepat aja sedikit. Biasanya kalian akan menemukan kesulitan biasanya di rambut seperti ini, atau di celah-celah warna yang objek warna yang sama dengan backgroundnya. Itu agak susah memakai magnetic lasso tool, tapi ada caranya. Di kesempatan selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara memakai magnetic lasso tool jika objek yang kalian ingin seleksi itu bersifat atau berbentuk bening seperti itu, atau objek itu berwarna sama dengan background yang ada di belakangnya. Itu akan agak susah. Misalnya si bule, si objek ini pakai baju warna putih, terus objeknya seperti sekarangnya putih warnanya, jadi itu akan agak sulit terseleksi. Ada cara yang harus kalian gunakan untuk menseleksi objek yang sama dengan backgroundnya ya. Ini sudah mau selesai ya. Contohkan ya seperti ini, ujung ketemu ujung ya. Jadi kalian sudah bisa lihat seleksi dari gambar ini. Kalian bisa menggunakan seperti biasa move tool atau Ctrl Command J untuk mengcopy layar ini ya. Kalian sudah punya gambar bule yang terseleksi dengan baik. Bisa diklik ya, seperti ini ya. Jadi sangat mudah menggunakan magnetic lasso tool. Ini adalah salah satu tools yang saya sukai untuk menseleksi objek gambar. Jadi saya deselect dulu dengan mencet atau menekan Ctrl Command D atau deselect ya. Oke, lanjut biar lebih cepat. Selanjutnya kita ada quick selection tool. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang terakhir di kesempatan kali ini. Di kesempatan berikutnya saya akan membahas tools yang lain. Jadi kali ini kita hanya akan membahas 4 saja dulu. Di kesempatan selanjutnya saya akan membahas tool yang lain yang dimiliki oleh Adobe Photoshop. Jadi kali ini kita akan memakai quick selection tool ya. Langsung saja diklik quick selection tool. Jadi quick selection tool ini adalah menseleksi objek dengan cara yang cepat. Jadi kalian tinggal klik quick selection tool dan klik select subject seperti ini ya. Jadi tunggu sebentar, dia akan terseleksi secara otomatis. Kalian akan lihat sebentar lagi, dia akan butuh proses untuk menseleksi gambar objek ya, karena ini otomatis dari sistem. Ditunggu sebentar, ada proses ya. Sangat rapi ya, tapi kalian bisa edit sedikit sih. Contoh, saya akan zoom. Nah ini kan ada lewat nih, yang di sini ada lewat sedikit. Jadi kalian tinggal klik lambang brush dengan minus ini. Kalian bisa bawa ini ke atas sedikit ya. Ya, gitu ya, gitu ya. Jadi lebih rapi. Terus misalnya yang ini, bagian ini kurang, bajunya terpotong, jadi kalian bisa klik brush dengan tanda plus atau tambah ya. Cukup ya, seperti itu. Sangat mudah digunakan. Karena ini sudah terseleksi, kalian seperti biasa bisa memakai move tool atau Ctrl J pada keyboard, Ctrl Command J pada keyboard untuk mengcopy layar ya.
seperti itu, dan kalian tinggal klik icon mata di bawah layar yang di bawah seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi dia akan terseleksi secara otomatis. Oke, setelah terseleksi seperti ini, jadi kalian bisa pindahkan lagi dengan move tool. Misalnya kalian ingin pindahkan ke background yang berwarna putih. Jadi seperti ini, seperti saya tadi katakan, tinggal klik di move tool, pindahkan kursor ke move tool, kita klik pada gambar, klik kiri, tekan, dan kita drag ke kanvas yang kosong. Saya pindahkan ke untitled 1 ini ya. Jadi setelah terlihat seperti berpindah seleksi, jadi kita tinggal lepas begini, dia akan otomatis berpindah ya. Ini kan agak besar gambarnya, jadi kita akan Ctrl T dulu untuk membuat gambar ini jadi kecil. Jadi kita zoom out dulu ya, seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi dia sudah rapi. Kalian bisa rapikan lagi dengan menghapus, atau ada cara yang lain. Kembali lagi di kesempatan berikutnya saya akan bahas bagaimana cara merapikan seleksi gambar yang kurang rapi. Seperti ini sih sudah lumayan rapi sebenarnya, tapi kalau menurut saya kurang rapi lagi sedikit. Jadi ada caranya sebenarnya, nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Jadi setelah ini kita akan langsung berpindah ke Magic Wand Tool seperti ini. Ini akan menjadi pembahasan terakhir di kesempatan kali ini. Jadi Magic Wand Tool ini sangat mudah ya, apalagi objek si bule ini dan background ini sangat berbeda warna seperti ini. Jadi kita tinggal klik pada background dengan Magic Wand Tool ini, seperti ini ya, dia akan otomatis terseleksi seperti ini. Oke, jadi sebenarnya kita bisa memilih si objek ini. Kalau ini kan seleksi background, kalau kalian lihat nih, ini yang terseleksi adalah backgroundnya. Jadi kalau kalian ingin seleksi objeknya saja, jadi mudah. Kalian tinggal cari pilihan select di Photoshop bar ini, select, jadi kalian bisa inverse, jadi otomatis dia akan menyeleksi si objeknya saja seperti itu. Jadi kalian bisa klik atau buang backgroundnya dengan klik mata seperti biasa, dan kalian pada akhirnya menekan Ctrl Command D pada keyboard untuk deselect gambar. Oke, jadi seperti itu tutorial pembahasan tools kali ini. Di kesempatan selanjutnya saya akan membahas tools-tools yang ada di bawahnya. Ada crop tool, dan ada airdrop tool, ada eraser tool. Jadi di kesempatan kali ini saya hanya membahas sampai di sini dulu agar tidak terlalu banyak membebani pikiran para pemula. Jadi kali ini cukup sekian video tutorial yang saya bagikan ke kalian semua. Di kesempatan selanjutnya saya akan membahas tools-tools yang ada pada Photoshop Adobe CC 2019 ini. Terima kasih sudah menonton video tutorial Adobe Photoshop kali ini. Jangan lupa subscribe channel IPSW Official, like, dan
tinggalkan jejak komen yang bisa membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.